Sahabat Remas STMJ yang dikasihi Tuhan, hari ini Rabu tanggal 18 Maret tahun 2026, renungan malam singkat pada hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 5 ayat 7 sampai 30 dengan tema pengadilan terakhir. Tema pengadilan terakhir pada renungan ini khususnya saya tekankan pada ayat yang ke-28 dan 29. Sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengarkan suaranya, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Sahabat Remas yang dikasihi Tuhan, di dunia ini kita mengenal adanya hukum dan sistem peradilan. Ada penegak hukum seperti hakim, polisi, dan jaksa yang dipercaya untuk menjadi kesatuan dari sistem yang adil untuk dapat memutuskan setiap perkara dengan seadil-adilnya. Namun, seringkali kita melihat dan mendengar adanya ketidakadilan yang terjadi dalam sistem peradilan di dunia ini. Banyak orang jahat yang luput dari jerat hukum, dan sebaliknya orang-orang baik benar terjerat hukum atas kesalahan yang bahkan tidak dilakukannya. Kasus-kasus tersebut menjadi bias sebab uang dan kekuasaan mengaburkan kebenaran, memutarbalikkan fakta, kesaksian palsu dibuat, sehingga tak jarang justru orang yang tidak bersalah menjadi kambing hitam, yang bersalah malah dibebaskan. Sahabat Remas yang dikasihi Tuhan, bacaan Injil hari ini menjadi pengingat bagi kita, agar kita yang masih hidup di dunia ini senantiasa memilih menjadi orang yang baik. Karena hukum yang adil akan mengejar kita sampai ke liang lahat pun sekalipun. Sedangkan orang-orang yang sudah mati akan dibangkitkan dan diberikan kehidupan yang kekal jika semasa hidupnya ia melakukan kebaikan. Dan orang-orang yang jahat pun akan dibangkitkan untuk dihukum. Mereka semua akan mendengar panggilan suaranya sekalipun dari kuburannya. Tidak akan ada satu orang pun yang luput dari panggilannya. Kita dipanggil untuk meniru tindakan dan hidup Yesus, di mana pada konteks zaman ini meneladan Yesus berarti kita harus berani menyuarakan kebenaran dan menegakkan keadilan, serta membela yang lemah. Mengikuti Yesus berarti kita harus mengasihi sesama dan meneladan ketidakadilan. Meneladan Yesus adalah jaminan kehidupan kekal. Sahabat Remas yang dikasihi Tuhan,
Semoga kita semua termasuk orang-orang yang baik pada akhirnya nanti tidak dibangkitkan untuk dihukum, melainkan diberikan hidup yang kekal. Maka selama masih ada waktu, kita perlu mengingat dan introspeksi diri. Jika kita masih sering melakukan hal buruk yang menyimpang dari firman Tuhan, maka jadikan waktu tersebut untuk memohon ampun kepada Tuhan dan sungguh bertobat agar kita selamat dari api neraka. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, ajarkan dan peringati kami jika langkah kami sudah terlalu menyimpang dari jalan-Mu. Mampukan kami selalu menyadari kelemahan dan kekurangan dengan bertobat. Dan selamatkanlah kami dari api neraka. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yosef. Amin.